Permisa, saya Dustin Divani kembali lagi di acara Mencoba Mengerti Podcast. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda bersama rekan saya, seorang news anchor, legend, nyentrik, Amboy, dan juga Ashoy. Nah, sebelum saya invite, saya juga ditemani oleh seseorang yang selalu mendayu-dayu untuk suasana menjadi lebih berwarna. Siapa kalau bukan, yaitu wakil presiden semenjak beberapa tahun periode ke belakang. Siapa kalau bukan Pak JK, yaitu Pak Joshua Keyboard. Daripada saya panjang lebar dan banyak bacot, langsung aja kita hadirkan siapa lagi kalau bukan seseorang yang sepuh di bidangnya, MVP juga dan juga istilah Master of the News Anchor. And then please welcome Mr. Jeremy Teti. Sejak kapan aku udah sepuh? Lu lihat dong gaya begini. Oh iya, sepuh bukan sembarang sepuh ya kan Bukan ya. sembarang sepuh. Duduk. Oke, Sebentar. Aku harus koreksi. Gak ada orang siaran gini kayaknya penuh duka, nestapa. Itu berita duka. Pak, kalau duduk ini dirapiin. Oke. Gak ada dasinya menggantungin. Lu mau acara dangdut di ini. Hah? Lu mau di acara dangdutan? Hah? Di kondangan-kondangan di kampung gitu. Ini harus rapi. Enggak. Itu udah standar. Oh, udah standar. Broadcast. Oke. Perut ditahan. Oke. Perut ditahan. Clip on gak ada yang kelewar kayak gini, gak ada. Oh, nggak ada yang harus kelewar dirapiin. Wah, sebentar, ini bintang tamu apa orang wardrobe ya? Ya aku kan dulu koordinator wardrobe. Oh. Koordinator wardrobe, koordinator makeup artist, koordinator presenter. Semua gue kerjain. Gajinya satu. Wah, satu apa tuh? Satu untuk semua. Wah, di situ. Gitu. Iya. Harus clean. Lu di kamera harus rapi. Oke. Ya? Wah, udah Oke. rapi, udah oke, udah kinclong. Silakan Pak Jeremy untuk langsung ke podium. Belum, masih miring. Aduh. Kayaknya orangnya miring deh. Wah. Atau posisinya miring. Iya. Mau dilurusin. Pak Jeremy megang-megang badan saya, yang tegang yang lain. Iya, kaki saya tegang dari tadi. Iya. Oke, Pak, saya manggil Kak Jeremy aja lebih enak. Boleh. Oke, Kak Jeremy, please welcome and big applause to Kak Jeremy Teti. Iya. Yang di tribun mana? Yang di tribun suaranya. Rame deh. Yang VIP, VIP. Halo. Gini, Mak, ya kan ya? Iya. Mak, saya mau nanya ya, kalau semisalnya Mak ini sendiri kan, kalau kita lihat. Kalau mak gue acara yang malam. Iya, kalau malam gue jadi mak-mak. Kalau siang jadi engkong. Mak enak gak dipanggilnya? Gue nggak enak. Biasanya oma. Oh, Oma. Karena gue orang malam. Oh, Oma orang malam. Karena gue siarannya malam hari. Begini Oma ya. Iya. Saya mau tanya. Oma awal-awalnya kan saya melihat dulunya kan seorang pelajar nih. Iya. Semua belajar dari pelajar dulu. Kan ada yang istilahnya kan maksudnya lewat jalur prestasi yang istilahnya dari pendidikannya bisa loncat. Aku jalur prestasi. Oh iya, aku pernah ikut pramuka. Jambore Nasional SMP kelas 1 tahun 80 itu naik kapal laut 5 hari 5 malam. Untuk ke Jakarta, dari Kupang menuju ke Surabaya. Dari Surabaya naik kereta menuju ke Gambir. 2 hari lagi. buat Zaman jalan dulu doang. di jalan doang 7 hari seminggu. Di sana Oma jadi api unggunya. Enggak. Gue jadi kompornya di situ. Oh. Orang istilahnya ngegas-ngegas semua ya. Enggak, gue bagian masaknya. Kan gue bisa masak dari kecil udah bisa. Serius. Oh, jadi gue dipilih untuk oke. apa? Untuk masakin buat itu. Teman-teman satu tenda. Ya paling nggak jauh dari mie rebus paling. Kok tahu? Lah kan emang begitu. Iya, Ram. standar Iya, lah. Standar lah. camping ya. Iya, sama dencis. Bikin dencis juga. Dencis. Ah, Apaan sih? sarden. Oh sarden. Aku bilang dencis. Gue gak ngerti. Beda generasi ya. Beda. Itu kayaknya sebelum Oma lahir udah ada sih. Tapi saya ngikutin bahasa yang sebelum Oma belum Oh lahir. gitu ya. Oh beda. Iya. Beda generasi. Bikin sarden juga Oma. Bisa, serba bisa. Gue mah apa aja bisa. Nah. Betulin genteng juga bisa. Pernah, Garuk-garuk got juga. Di rumah gue sendiri. Gue beberes rumah sendiri. Wah kalau bisa semua nih ada yang salah satu Oma yang istilahnya kalau orang nyorot, wah ini udah pasti Oma.
Sapose, apalagi? Nah, Oma katanya awal-awal meniti yang namanya karir melalui news anchor itu seperti apa sih Oma? Awal-awalnya untuk menjadi news anchor. Ya, Jadi, aku harus berpendidikan khusus dulu. Apa dulu? Aku dulu kuliah S1 Sospol, terus ambil pendidikan broadcast juga, jadi 2. Nah dari situ aku dibentuk, makanya cara pakai dasi itu tuh standar, basic. Awalnya lu harus bisa pakai dasi dalam sepersekian menit, lu harus tampil on, udah depan kamera udah rapi begini. Dasi mencong dikit gimana enggak? Ini muka juga miring juga sama, harus dibetulin. Nggak apa-apa, asal bukan topi miring kan? Oh iya itu mah. Wah, sorry. Dia jawabannya Oma pas lagi tinggi-tingginya tuh ya. Tapi tetap Oma sebelum istilahnya tampil on cam di layar gitu. Enggak. Oh, sesudah. Sesudah, oke. Oke. Tapi pernah juga. Kan studio gue kan di lantai 8. Di bawah tuh kan ada karaoke KTV kayak gitu. Oh, KTV. Terus di bawah kan teman gue ajak buka botol. Cuma kita dua yang tahu. Coba kita yang tahu. Ini pemirsa tahu loh. Orangnya kan belum ditayangin sama. Enggak kan kita dua aja yang tahu. Iya ya udah. Umur sekali itu loh. Nah, akhirnya efeknya pada saat on air gimana? Oh, pede banget gue. Langsung muka belum. Gue usah pakai blush on, gue usah pakai ini. Langsung muka udah merah semua. Oh iya udah. Gue udah tahan. Aduh, gue oleh enggak ya? Jangan ditiru ya. Cukup gue aja mengalami itu. Buat pariwara lah istilahnya lah. Buat panas-panasin tenggorokan. Iya. Dan Oma nih bedanya Oma pada saat misalkan opening untuk ngebawain berita, opening yang normal sama yang pada saat itu lagi kenceng, beda gak? Coba. Ya beda kayak lah. Nggak, opening gue tuh di seluruh dunia nggak ada presenter yang seperti gue. Nah, kan ciri. Gue bikin opening presenter berita loh, ini serius loh, ini beritanya tentang masalah kemanusiaan, masalah hukum, kriminal, politik, keamanan, sosial budaya. Selamat malam, saya Jeremy Teti. Jumpa lagi dengan Anda. Bagi Anda yang ada masalah, bagi Anda yang sendiri, Anda tidak sendiri. Ada saya Jeremy Teti yang selalu setia temani malam-malam Anda. Kita mulai berita pertama. Silakan Dustin. Berita pertama datangnya dari salah satu suaka marga satwa yang ternyata hewan tersebut lepas tidak terduga. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Mungkin itu hanya mitos belaka bahwa rekan saya adalah memberikan berita-berita yang fake ternyata. Dan sumber-sumbernya palsu semua. Gak boleh. Gak boleh ya? Gak boleh memberitakan berita-berita palsu. Harus jelas. Cover both side. Jadi dari narasumber dua-duanya kita harus dapat. Jangan hanya memberitakan dari salah satu sisi aja. Harus dua-duanya harus balance. Nah, Oma tinggal kalau mau ngebawain berita itu Oma tinggal dikasih apa namanya? Skripnya. Dikasih skripnya atau enak enggak? aja lu, gue produsernya. Serius? Gue tuh produsernya juga, jadi gue ngedit naskah dari opening sampai closing tuh gue ngerjain sendiri. Jadi teman-teman dari produser-produser sosial, budaya, ekonomi segala macam tinggal kasih naskah aja. Ini lu buatin. Berarti di samping itu berarti Oma nggak hanya istilah disuapin dari berita yang udah ada, cuman Oma juga ngikutin proses pembuatan ya. Segala macam. Editingnya gue juga buat sendiri. Wah, berarti gaji produser dan lain-lain Oma juga yang makan ya? Udahlah, jangan ngomong gaji deh. Apa? Ya gitulah. Ya. Jangan sekarang pakai UMR, zaman dulu nggak ada UMR. Upah waktu itu Oma ya? Upahnya suka-suka. Suka rela pada saat itu? Ya gitulah, tergantung jilatanmu bagus nggak. Oh iya. Oh biasanya jilat di lantai berapa Om? Kalau ngejilat? Biasa di tangga darurat. Nggak ada CCTV. Nggak ada sih. Paling ya itu hanya istilah aja. Istilah jilat menjilat. Iya itu kan istilahnya kan biar jadi supaya. Lu harus masuk ke geng gue. Lu masuk ke geng gue gampang lah, bisa diatur semuanya. Gitu. Syarat masuk ke geng Kak Jeremy Teti itu harus apa? 1. Enggak, gue orang independen. 1 independen. Gue orang independen, jadi tidak memihak ke siapapun juga. Okay. Lu mau ganti kabinet, lu mau ganti presiden, nggak ngaruh ke gue. Oh, nggak ngaruh. Iya. Itu salah satu. Gue tetap profesional dengan kerjaanku. Oke. Itulah gue. Makanya gaji gue kecil, nggak naik-naik. Naiknya begitu aja 3%. Tapi serius, di zaman dulu kayak gitu. Kerja 20 tahun nggak tembus 2 digit, lu sakit hati nggak? Kerja 20 tahun dulu. Tapi ntar lo
nggak tembus 2 digit, cuman pada saat itu masa-masa itu nggak tembus 2 digit juga udah gede banget kan. Enggak hitungannya. juga. Anak baru gue yang didik dia, masa dia mendekati gue? Cari masalah kan itu namanya. Siapa itu? Ada deh. Ada. Datang mukanya miring-miring, matanya miring sebelah, rahangnya miring sebelah, kita harus betulin, rapi-rapiin dulu. Ada, lu tau kalau muncul di kamera, lu mau siaran, lu mata gua harus simetris, rahang lu segala macam, mulut lu menyong kiri, menyong kanan, Nah, mata repot lu tuh. yang sebelahnya, menyong kiri harus diselotip, dirapiin. Gua udah kayak tukang ketok magic. Iya, Betulin iya. anak orang. Berarti harus lurus pandangan. Iya, nggak harus boleh bagus, harus melenceng. balance kiri kanannya muka Iya. lu. Oh, kalau sebisa ngantuk, orang yang sering kedip gimana gitu? Ya, itu mesti diperbaiki. Sarafnya, saraf matanya, saraf mata yang kedip-kedip itu ada. Pernah Oma yang perbaiki sendiri untuk orang itu? Ada Iya. juga kayak gitu juga. Kalau misal lagi ngeboyong berita, bersin. Tiba-tiba gara-gara ngeliat lampu gimana? Ya, pernah itu. Pernah? Ada. Terus lu sebentar siaran terus lalat pindah di sini, pindah di sini, pindah di sini, pindah di sini pagi-pagi. Lu nggak tahan geli kan? Lalatnya gede pula. Anjir Tuhan, ini gimana gue udah gini-gini. Kameranya pindah sebelah apa kayak kan siaran berdua gitu. Kan bisa Sebentar dialihin. giliran kan pas one shot gue gitu gue sendiri. Ya gimana nih lalat nih setan pagi-pagi lagi. Tahu kita belum mandi kali. Iya. Duh, pokoknya kalau siaran live tuh banyak kejadian. Iya, iya. Sementara gempa bumi, gue di lantai 16. Nah, gimana tuh? Lu tahu nggak apa yang terjadi? Bingung gue. Kameramen kabur, tinggalin. Udah kosong, studio udah kosong. Tetap masih ada Sementara kan zaman dulu pakai lampu red hat yang bergelantungan itu kan. Jadi lampunya goyang-goyang kayak ala-ala diskotik gitu, disdut gitu. Jadi lampunya ke kiri, gue ikut ke kiri, kanan gue ke kanan kayak gitu. Gue udah tahan pegangan meja. Aduh ini kayaknya sampai titik penghabisan deh. Mau kabur gimana kan namanya siaran langsung, kita harus terus improvisasi. Pemirsa, saat ini sedang terjadi gempa bumi dan kami yang berada di studio di lantai 16 sangat merasakan goncangan itu. Bagaimana di tempat Anda? Padahal gue udah tahan napas yang mati. Teman gue di sebelah itu injak-injak kaki. Ayo bang, kabur bang. Abang, itu kameramen udah kabur semua. Security aja kabur. Security kabur, serius loh. Miranda. Serius, pokoknya kejadian di saat live itu memang aneh-aneh. Itu di studio loh, belum. Kalau di luar studio apalagi, lebih gila lagi. Pak, berarti pada saat itu panorama banget gak rasanya? Panorama. Maksudnya? Panik. Oh panik. Ya Allah paniki kali. Paniki makanan Manado itu. Iya, Oh. waktu itu berarti paniknya Enggak, lu cukup harus besar. lu harus bisa mengendalikan diri. Karena pemirsa di rumah nggak mau tahu apa yang terjadi di studio, goncangannya seperti apa, skala Richter berapa goncangannya. Sementara siaran tiba-tiba depan itu api nyala. Wah, dalam studio. Itu mah panik banget ya berarti ya. Jangan ditanya panik lagi. Pada Gue udah saat tahan aja, jangan sampai dia membesar aja itu api. Wah, gila. Berarti untuk Oma Jeremy ya kan ya, kenapa memilih untuk jadi presenter ketimbang host gosip? Kan lebih cocok jadi host gosip kalau udah yang kayak gini. Dulu belum ada gosip-gosipan. Kalau ada, akankah mau lebih memilih host gosip? Ya kalau bayarannya lebih gede sih nggak apa-apa. Tapi passion gue jujur Li, dari SMP, gue dari SD tuh udah pingin, cita-cita tuh pingin jadi news presenter gitu. Karena bercermin pada eranya Presiden Soeharto, era Orde Baru. Lihat itu penyiar TVRI, bisa jalan-jalan sama Pak Harto ke berbagai negara, wawancara, dinner di atas pesawat dengan Presiden. Ih, gila, itu sekolahnya di mana? Gue tuh selalu berhalu, gue kan anak kampung. Kampung gue kan jauh banget kan dari ibu kota sini. Ternate? Timor. Border Indonesia dengan Timor Leste. Oh. Jadi terluar, terjauh, terpencil, pokoknya semuanya di kampung gue. Sekali ya. Halu masih kecil tuh udah punya halusinasi pengen jadi news presenter gitu loh. Dan akhirnya ketemulah jalan itu setelah hijrah ke Yogyakarta. Nah, akhirnya hijrah ke Yogyakarta itu audisi atau enggak emang udah Enggak, aku lanjutin kuliah di Jogja. Terus ikut audisi. Oh, itu ada audisi, jalur audisi dulu? Iya, jalur audisi lah. Lu kira gampang kali. Zaman dulu, gue pertama kali gue masih kuliah, gue udah coba di TVRI Jogja. Kagak diterima. Padahal udah sampai tes, berapa tes level yang ketiga deh itu. Cuman tanya lu udah sarjana belum? Ya padahal tes-tes lain udah lolos. Cuman karena belum sarjana waktu itu. Oh, jadi beberapa syaratnya kali. kan gitu. Matahari Malioboro, tahu kan Matahari? Iya. Mall Matahari Departemen. itu, department store itu. Gue tuh ngelamar jadi itu, announcernya itu loh. Bagi bapak ibu yang ketinggalan anaknya yang menggunakan dasi berwarna pink, segera merapat ke tempat satpam. Karena ditemukan seorang anak bernama Dustin yang ditemukan sendiri.
Audio kayak gitu, announcer Iya. in house gitu ya istilahnya apa gitu loh. Yang kayak di mall-mall. Kayak di mall-mall kayak gitu. Iya. Dulu pernah ngelamar, kagak diterima juga. Kagak terima. Tapi alhamdulillah sekarang istilahnya boomingnya pada saat di Liputan 6. Betul. Iya kan SCTV. Gimana? SCTV gimana? Salam SCTV. Yang kalau ciri khasnya ini Oma Jeremy gimana? Salam SCTV. Gimana? SCTV. SCTV-nya menggantung. Oh. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Jeremy Teti. Salam. Nahan dulu. Nanti orang di rumah udah nyambung. Orang di rumah udah salam SCTV, gue nahan dulu. SCTV. Kayak gitu. Jadi kita membangun sebuah komunikasi visual ya. Jadi orang di rumah itu udah, jadi ada komunikasinya dengan, kan orang yang nonton gue kan orang-orang bermasalah semua. Oh iya. Ya ilah jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Yang nonton kan kunti semua yang nonton. Sama orang-orang sakit di rumah sakit. Teman-teman iya dong. Iya. Iya kan. Tapi Yei bangga kan? Ya bangga lah. Oke, kalau Oma sendiri ini ya, kalau untuk jadi news anchor syaratnya harus good looking juga dan good speaking juga gak? Good looking itu pasti. Poinnya itu kalau untuk audisi, jujur Li, ini audio visual. Yes. Muka lu yang dilihat pertama kali sebelum Anda berbicara. Jadi poinnya itu sekitar 40%. 40%? 40% harus good looking. Waduh, berarti dia istilahnya harus dukung. Jadi gigi lu nggak rata ya, ada bolong-bolong, mohon maaf ya. Tanam gigi dulu. Karena itu mempengaruhi voice production. Bener, suaranya tuh berpengaruh. Oh, jadi ngeganggu yang nonton juga kan? Mengganggu banget. Kalau misalnya Oma kan ini orang awam, saya yang jadi pembawa berita. Akan kan keganggu pada saat saya membawakan berita. Fokus orang kayak gigi lo. Oh enggak, bukan ke berita nanti. Enggak. Jadi fokus orang pindah gitu loh. Bener sih, iya. Kalau misalnya acara yang serius dijadikan kayak gitu nggak apa-apa. Kalau untuk acara lucu-lucuan sih oke lah. Oke. Kalau acara yang berita serius, lu berita perkosaan lu gini. Ya gimana orang? Iya sih ya. Kayaknya orang jadi fokusnya gue mau fokus sama berita apa ngeliatin nih orang lagi ngomong ngoceh begini ya. Kayak ada yang ke-trigger ke tempat lain. Betul sekali. Iya. Nah itu jadi syaratnya memang good looking nomor 1 karena ini media audiovisual. Jadi kalau gue audisi orang, gue tes lu datang gue liat lu dari kaki apa kepala. Muka lu, rambut lu, susunan gigi lu, segala macam, betis lu bagus nggak, lengan lu enak nggak? Berarti karena orang kasih baju, desainer kasih baju enak di lu pakai nggak? Kalau nggak bagus ya brand-brand juga nggak mau sponsorin. Oh dulu gitu ya? Iya dulu kan gue koordinator wardrobe juga, jadi gue tahu. Oh pantesan tadi kayaknya harus ada yang ngeganjel gitu ya? Betul. Tuh cool, tadi lu tuh pakai clip on kelihatan sampai keluar ke nggak boleh kabelnya nggak boleh keleleran, nggak boleh berjalan-jalan bebas. Wulan sih nggak megang-megang gue dari tadi sama sekali. Gue ngerapin ini, jadi kan sama tim ini kan kepala wardrobe akhirnya kena diinin juga ya. Lu dapat tegur itu bukan dari siapa, bukan dari Pemret, langsung dari pemilik stasiun TV lo. Itu presenter tuh siaran pagi, bajunya shiny, mengkilap-mengkilap itu pulang dugem langsung siaran, mati gue. Digituin. Digituin. Sementara gue lagi bergelantungan di bis kota gitu loh. Ya pak aku lagi di bis pak, ntar handphone gue hilang, gue bilang gitu. Serius jangan telepon gue bilang gitu. Iya. Ada yang kayak gitu, ditegur kayak gitu. Wah itu sih parah juga ya. Iya. Jadi pemilihan bahan material yang dipakai dan segala macam itu berpengaruh. Oke. Nah and then Oma ya kan ya. Pernah nggak pada saat ngebawain berita itu tiba-tiba gue kok ngeblank gara-gara di sampingnya ada presenter cantik gitu. Kayaknya nggak blank karena cantik enggak sih. Enggak pernah? Enggak. Iya. Gue masih suka lupa. Lupa nama orang. Kok lupa ya? Kelemahan gue tuh di situ suka. Gue lupa. Itu anak gue nggak audisi dia dari kampus UI. Terus datang. Kan berikutnya ada berita kriminal booster kan. Bulu puster gitu. Nah, gue lupa anak ini siapa. Berarti perempuan satu ini siapa namanya, gue lupa. Siapa ya? Gue sampai aduh gue lupa namanya siapa ya. Lupa nama orang tiba-tiba blank. Ya gimana lagi, ya udah gue gini aja. Sorry maaf gue lupa. Jadi berasanya ini ya penning ya. Penning dikit lah. Dia tiba-tiba ngeblank. Nah berarti ngeblank itu atau lupa itu bukan karena ada di sampingnya presenter cantik, tapi karena gue lupa.
lupa nama orang. Oh. Itu nggak boleh sebenarnya. Ingat rasa? Ya rasanya sih iya ingat. Oh, seperti apa tuh? Lupa-lupa. Oh, rupa-rupa warnanya. Ya Allah, lu jangan mancing ya. Gitu Dustin. Iya. Jadi betul memang kadang apalagi di siaran tengah malam kan lu Benar, tahu sendiri. Aduh siapa berikutnya gue juga lupa. Tapi anggap aja itu bagian dari show loh. Jadi Iya. show-nya must go on, jalan terus. Pura-pura lupa. Ya udah memang udah gue lupa mah gimana. Tapi itu jadi ini zaman dulu jadi viral kayak Oh, gitu-gituan. yang gitu-gitu ya. Nah, masuknya ke tabloid atau enggak ke berita juga? Zaman dulu masuknya di internet kali ya. Lah, internet Ada udah zaman dulu udah ada. Internet yang mana nih pakai komputer tabung? Nggak ada. Yeay. Udah ada lah. Tapi apa yang sebulan sekali itu langganan gitu. Oh, ada. Lupa ingat gue. Oh, pokoknya ada internet lah sebulan sekali langganan Nah, udah kayak gitu. Ya. Oke, berarti Yai sendiri kan udah pernah nanganin semua ya hal kayak gitu ya. Iya. Nah, Yai sendiri waktu itu pernah nggak istilahnya pada saat ngelihat ada nggak presenter yang udah handal, tapi pada saat dia ngebawain acara pernah nggak ada di mana waktu dia ngomong belibet atau enggak dia tiba-tiba, aduh, gue tadi mau ngomong apa ya tiba-tiba istilahnya lupa di tengah gitu. Oh, lupa di tengah. Padahal lagi enak ya. Wah iya, lagi enak ngomongin. Lagi ya. enak ngomong gitu maksudnya. Iya. Enggak, itu biasanya live report. Live report kalau kita di lapangan gitu, laporan arus mudik kayak gitu. Gila aja gue zaman dulu arus mudik, gue tuh tar di Cikampek, di pintu tol Cikampek, suruh gue naik di tembok tinggi-tinggi. Naik di Lu tembok. kan panas-panas begitu. Gue pakai payung. Payungnya ala EB3 zaman dulu, payung transparan putih itu, Oh, bening-bening iya. gitu kan. Gue gak mau rugi kan, biar cakep-cakep dikit gitu. Iya. Gue disorakin orang dari dalam bus gitu. Woi, mana ada presenter pakai payung? Gue disorakin. Padahal gue mau begaya-begaya dikit kan, panas sih minta ampun. Iya. Live jam 12 siang, matahari top Dan light di yang kepala. transparan nggak ngaruh dong. Berarti Sebenarnya tetep, gue iya bilang kan? gitu. Gue dulu bilang kameramen, lu ambil jangan kelihatan payungnya ya. Gue udah begini-begini aja di belakang gitu. Biar muka gue terlindungi dikit gitu Iya. loh. Pernah nggak ada yang megang payung belakang, tiba-tiba yang kepegang leher belakang gini. Teruskan. Aduh. Lu jangan mancing Enggak mancing. ke area-area sensitif berbahaya. Oh. Ini berarti gue nggak menemui tetamu lebih berbahaya ya pada saat itu ya. Gampang kepancing ya. Nggak begitu Dustin. Jadi memang namanya siaran langsung tuh banyak sekali kejadian aneh-aneh kayak gitu. Iya, Gue iya. pernah live perang di Timur Timur tahun 99. Wah itu yang berarti yang lagi mau memisah sama Indonesia. Betul, ya? malah ini lepas dari Indonesia. Gue sementara, lu tau gak apa tadi gue pakai jaketnya kerlap-kerlip. Gue gak tau. Jaketnya warna silver. Ala-ala, ya bukan ala-ala ini boy band sekarang. Mereka belum, gue udah mulai duluan kan. Oh udah mulai duluan nih. Orang lagi liputan perang, sementara gue tetap gaya. Gue gak mau rugi dong. Iya, Kapan di situ lagi, ini kan tampil. seluruh Indonesia raya nonton. Kan cuma yang live cuma gue sendiri. TV lain gak ada yang berani ngirim presenter ke sana. Oh, Cuma gue sendiri se-Indonesia. Berarti jihad hitungannya. Oh betul, jihad banget, gue udah pasang badan itu. Iya. Mati lemas paling. Dia berarti kalau kayak gitu maksudnya aduh gue kalau kayak gini siap nyawa gue dipertaruhkan di sana. Ya kita harus inisiatif, ini harus memanfaatkan momen Oh, dalam karirmu. Memanfaatkan momen apa mempertaruhkan nyawa pada saat itu? Memanfaatkan momen dulu. Kalau Oke. nyawa urusan dengan Tuhan deh. Oke. Ya udah, yang penting momen ini momen bersejarah bagi republik ini, ya. Jadi saya harus ambil ini karena aku lihat TV-TV lain gak ada yang kirim presenter. Nah gue live report di sana. Loh bagus banget dong. Berarti istilahnya jadi pusat perhatian Pusat pada saat perhatian hari orang. itu. Sementara orang mau udah baku tembak sana, gue masih Iya. live, gue udah kabur, tinggalin. Pernah kejadian kayak gitu. Pernah, ini kan lagi ngamerain. Sementara udah countdown dari Jakarta. Saat ini kita akan menuju ke Dili Timur Timur, akan menghubungi rekan Jeremy Teti. Di sana akan melaporkan situasi terkini di Dili Timur Timur. Nah gue kan zaman dulu kan pakai kabel ya, belum ada wireless teknologi ke sekarang. Iya. Jadi gue tarik kabel 300 meter. Jadi ke perempatan jalan. Jadi gue harus ngerti angle dong. Jadi angle ke sana, berita pertama, berita kedua gue angle ke sana. Jadi gue dapat angle di perempatan itu. Pas angle terakhir, kayaknya orang mulai datang. Masa mulai datang menuju ke tempat gue. Gue kabur lah, sudah gue tinggalin. Ayo cepet kabur, tarik Itu itu lagi kabur. live, Lagi live, kabur lah sudah gue. Ngeri, taruhannya nyawa soalnya. Iya, Daripada. Ini benar, malamnya gue dijemput Brimob.
30 orang Brimob datang dengan 2 truk datang jemput gue. Itu disangka mangkal gak sih? Dikira gue mangkal kali ya. Iya. Bisa jadi. Karena ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ih, serius. Iya. Ih, betul itu gue dijemput paksa loh malam-malam. Datang kan kita ada 15 orang apa 20 orang. Dan media-media lain juga masuk ke base camp kita. Tinggalnya di ruko. Ngeri kalau orang tahu kita di sini kita diserbu. Oh, waktu itu tuh. Kan waktu itu kan siaran kan bisa disiarkan ke seluruh ASEAN termasuk Australia Utara tuh dapat. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan kan gampang banget. Kita punya alat canggih waktu itu. Iya. Bisa menyiarkan segitu luas. Namanya apa ya kalau bisa dibilang ya, alat canggih itu yang pada saat bisa menyiarkan ke seluruh Asia dunia gitu. Apa ya, gue lupa deh. Namanya ya. Telepon apa ya? Bukan. Apa? Orang live siaran televisi kok telepon. Emang zaman dulu ada video call nggak ada, belum Nggak ada ya? Oh, ada. iya. Di TV, handphone aja belum punya zaman itu. Fax. Belum. Oh belum? Bukan fax lagi. Wah, berarti benar agak repot ya kalau kayak gitu ya? Bukan repot lagi. Ya udah, jadi harus bisa pandai-pandai menyelamatkan diri dalam kondisi darurat. Oke. Gitu. Berarti istilahnya Kak Jeremy kan udah istilahnya menjelaskan semuanya. Nah, tadi kan menarik banget Kak Jeremy Apa pada itu? saat itu langsung uhui banget kan. Ini pajangan apa diminum sih? Gue udah kering nih. Oh iya, silakan diminum. Benar ya? Ah. Bukan air kobokan. Enggak, Bu. Ido, ya Allah. Iya, minum. Tekan. Asin-asin. Asin ini oralis, Bu. Oh iyalah. Ini Ye ingin belajar yang namanya cara jadi presenter atau nge-news anchor, bagaimana caranya dengan hal yang benar, hal yang baik, dan istilahnya memang itu presenter tugasnya seperti itu dengan mimik yang baik juga gitu. Maksudnya aku ini Mengajarkan saya. Mengajarkan, anggap aja kamu mahasiswa baru ya. Gue baru rekrut lu dari ujung berung mana gitu loh. Terus datang. Gue 1 tahun 1000 orang gue audisi. Dari 10 kota rating Indonesia. Jadi gue keliling dari kampus ke kampus. Gue lihat yang lucu-lucu, yang cucok, gue bungkus. Bungkus. Oh ini bagus ini. Nah yang kepilih kayak gitu, dia ada langsung jalur prestasi gak yang ekspres? Pernah? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Semua yang menentukan yang pemilik. Oh berarti Owner yang menentukan lu siaran, lu boleh lolos ke layar dan tidak tuh pemilik stasiun televisi. Bukan kita. Gue hanya memilih beberapa orang. Pak ini kandidatnya gini. Silahkan pilih bahwa yang mana. memilih karena waktu itu pernah nggak ada memilih, ada yang Kak Jeremy pilih karena cakep aja, cuma bukan karena ini, bukan karena bisa, ada nggak? Ini cakep. Cakep aja. tuh modal. Jujur li. Modal utama untuk presenter harus cakep. Lu harus good looking. Setelah itu baru kualitas vokal lo. Kalau masalah wawasan bisa diisi, bisa di top up di Indomaret. Indomaret. Salah ngomong. Iya. Bisa di top up, isi otak tuh bisa, belajar juga bisa. Kewong Yang banget penting ya? muka lu bagus daripada gue beda plastik lagi, ribet oplas lagi. Wah rempong itu mah. Rempong. Nah karena saya ingin Ingin belajar. belajar, memang perlu belajar. Ya biar lebih bagus lagi tampilannya. Cara duduk aja kita tuh dinilai. Enggak, ini boleh nggak? Enggak. Duduk yang benar harus maju di depan dikit. Maju depan dikit. Depan, ujung, tahan perut. Ini dirapiin. Oke. Kalau memang perutnya agak ini, kalau bisa ini dikancing aja. Biar lebih rapi. Oke. Sebenarnya etikanya pakai jas, kalau duduk harus dilepas. Kecuali berdiri baru dikancingin. Oma tadi hampir sampai bawah ini megangnya. Enggak lah, kecil aja belagu. Ini biar dirapiin. Warnanya pink lagi cucu Cucu ya. Cucu meong. Ini rapi kan? Lebih rapi dari tadi kan? Oke. Sebenarnya ini harus gini. Bener kan? Ya, Agak terus. angkat dikit Oma. Coba duduk udah tegak, udah enak, udah nyaman. Udah. Oke. Sekarang coba kamu baca openingnya dulu. Oke, saya lebih biar berkarisma pakai ini ya. Oh Oma, ya? iya. Orkes dangdut kali. Oke, coba dibaca openingnya. Saya boleh menghadap sana Oma dikit? Boleh, ke atas juga boleh. Ntar dipanggil ke atas. Iya, jangan begindang dong. Jengong. Iya, jemong. Tetap ya, ini nggak ada kusut-kusut di sini. Lu harus tarik, jadi setengah tarik, hak. Nah itu tuh, dirapiin. Jadi presenter tuh setiap kali harus baca berita, betulin, rapiin. Orang nggak tahu. Di rumah lu harus rapi. Gitu, gini Oma. Gini udah lumayan lah. Duduk ada lumayan gitu. Oke, kamu nyaman. Agak nyaman. Dagunya turun dikit, chinnya turun dikit. Oke,
Coba fokus eye level matanya ke lensa kamera, oke? Oke, sudah. Ya Om, aku gugup dah. Yo. Sabar. Sabar ya. Iya, oke. Oke, kamera roll, action. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Dustin Tiffany akan menemani Anda selama 30. Ulang. Sebutkan nama harus jelas. Tiffany. Bukan Tiffany. Ulang. Nggak boleh. Oke. Sebutkan nama harus jelas. Oke. Oke, Siap. ulang lagi. Saya... Kamera roll action. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Dustin Tiffany akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam MLI News. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,1 di kota Palu dini hari tadi terjadi pada pukul jam 3 loh. Hei, ini berita gempa tuh berita susah. Lu jangan ketawa. Gak boleh. Gak bisa. Lu harus punya empati. Gempa tuh pasti nanti ada korban jiwa, korban bangunan jatuh. Masa lu ketawa? Lu mau ditimpukin orang? Gue gak tahu, Mas. Gak boleh. Gak diterima. Gak boleh. Iya. Berita, Anda harus punya empati dengan berita yang kamu bawakan. Oke? Saya mau batuk Oma tadi. Gak bisa, lu tahan. Nah, awal aja dulu ya Om ya. Oke, ulang lagi. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,1 di kota Palu dini hari tadi terjadi pada pukul 3 WITA waktu Indonesia Tengah, menimbulkan dampak longsongan bawah laut dan terjadi kenaikan permukaan air laut seperti ini. Lihat di video sekarang. Kayaknya nggak ada longsongan deh. Longsoran Longsoran bawah laut. Ini harus jelas. Pada saat saya berucap seperti itu salah, pada saat live akan ini enggak. Iya nggak boleh, harus dibetulin lagi. Maaf, maksud kami longsoran. Harus refleks, lu harus punya sense untuk refleksnya itu harus cepat. Kalau kita melakukan kesalahan langsung minta maaf, langsung kita ini daripada dari yang menimbulkan ya Om. Coba. Ya. Menimbulkan dampak longsongan. Maaf. Longsoran. Maksud kami longsor bawah laut. Menimbulkan dampak longsongan. Maaf, maksud kami itu longsoran bawah laut dan terjadi kenaikan permukaan laut. Permukaan dan terjadi kenaikan permukaan air laut. Dan terjadi kenaikan permukaan. Oh, tadi saya bilang apa? Tahu nggak jelas? Nih. Dan terjadi kenaikan permukaan air laut. Mau tahu bagaimana? Nih lihat di video. Ini nggak boleh kayak gitu. Gak boleh. Jadi ingat, kamu harus berempati terhadap berita yang kamu bawakan, berita tentang hukum kriminal, ke berita bencana alam, pasti akan menelan korban. Lu jangan senyum, lu jangan memberikan ekspresi yang berlebihan. Standar aja. Terjadi gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter yang mengguncang sebelah utara Pulau Jawa. Dan diperkirakan akan terjadi banyak jatuh korban jiwa dan juga sejumlah bangunan akan runtuh. Nah pemirsa, berikut ini liputannya. Wah iya. Berikan empati ya. Jadi artikulasi kita harus jelas, suara kita harus pakai power. Mimiknya juga enak kalau gitu. Harus itu. Lu jangan pecicilan kalau baca berita kayak gitu. Kalau saya gimana tadi, Oma? Enggak. Sorry to say, artikulasi nggak jelas. Pertama artikulasi nggak jelas. Untuk mimik, Oma? Mimiknya aneh. Kok aneh? Ya kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kamu baca gitu loh. Oh serius? Walaupun kita udah setegas-tegasnya itu? Tetap aja. Kayaknya belum masuk gitu loh. Berasanya ya? Rasanya belum dapat. Memang butuh jam terbang. Oh iya benar. Semua butuh jam terbang. Orang mau jadi penyanyi, mau jadi diva, dia kan merangkak dulu dari bawah festival ini, lomba itu dia menang dulu, baru naik jadi diva kan. Nah begitu pun juga seorang news anchor. Harus ada tahapan-tahapannya dulu. Nah kalau misalnya berita kayak, wah ini semua bencana semua ya, nggak ada berita gembira ya. Jadi gembira kita mau mengekspresikan bisa bahagia. Ekspresikan kayak gitu. Yang mau berita gembira. Coba menurut versinya Dustin apa kira-kira? Berita gembira adalah ini dikit lagi 17 Agustus. Jadi di perkampungan ada lomba menghias kampung. Boleh tawa gak itu? Itu boleh. Nggak boleh. Wah. Ya enggak lah.
Emang acara nge-host ya, beda acara komedian beda. Oh beda, kalau mau tetap news anchor walaupun tawa tapi seperlunya Iya, aja. ketawa seperlunya aja gitu. Kecuali enak kalau siaran berdua lebih enak, jadi bisa sambil goda-godain. Oh iya. Mungkin ada permen apa dulu gue pernah ini, ada lomba-lomba burung. Seru kan lomba burung? Kan di mana-mana banyak lomba burung kan? Iya. Nah pemirsa berikut ini ada lomba burung di daerah Tangerang. Dan di sana juga ada seorang Dustin yang mengikuti lomba burung. Nah Dustin, apakah kamu suka burung sehingga kamu mengikuti lomba burung? Silakan Dustin. Oh, saya tidak. Kalau saya sendiri, Pak Jeremy, saya tidak suka burung, tapi lebih memelihara burungnya tersebut. Oh, memelihara burung. Kalau saya suka burung. Kamu suka burung? Burung kutilang. Gitu. Iya, burungmu habis kena razia dong. Kena razia burungnya, gitu. Kutilang. Jadi kalau berita-berita yang lucu-lucu bisa kita improve, bisa kita ketawa-ketawa. Kalau berdua, kalau sendiri kan aneh kalau ketawa sendiri. Iya. Pernah ada suatu ketika tertawa karena berita tersebut, walaupun berita tersebut bukan berita yang harusnya kita tertawa. Ya pastilah. Gue kadang gue kan orangnya ekspresif ya. Iya. Kadang berita yang gimana gue ketawa aja deh. Soal berita tentang permen lidah buaya, coba lu bayangin aja. Berita lidah buaya ternyata tidak hanya untuk rambut, ternyata bisa dibuat permen. Coba aja Anda makan. Apakah Anda nanti jadi buaya atau jadi lidahnya? Wah, kayak gitu kan. Iya. Anda tinggal pilih mau jadi lidah atau buayanya. Seperti Anda menjadi logo Lacoste dah. Oh iya, Lacoste. Lacoste. Oh, oke. Nih, ini Oma Jeremy boleh untuk bacakan yang kedua dari si yang berita tersebut, yang BMKG. Oh gitu ya. Enak juga berdiri di sini deh kameranya ya. Enakan di mana? Di sini. Oh iya di sini. Lu di sini. Anggap aja kita siaran berdua. Oke. Aman nih. Udah, gue kan merangkap properti, tenang aja. Oke, siap ya. Di sini ya. Kan siaran berdua kan biasanya begitu kan. Berdua. Siaran berdua, anggap aja siaran pagi gitu ya. Ini harus betul mantap proporsional. Oh harus juga ya. Ini bagian dari properti ya, ini bagian dari show. Oke baik Dustin, terima kasih dan kita lanjut ke informasi selanjutnya tentang berita dari BMKG. Melalui sosial medianya yang juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa magnitudo 5,1 ini, BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. Selain itu, BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang lebih tinggi. Demikian berita dari BMKG, kita kembali ke studio bersama rekan Dustin. Silakan Dustin. Oke, Pak Jeremy, begini ceritanya. Kalau siaran gak usah pakai Pak. Terima kasih aja, terima kasih rekan. Oh iya. Biasa rekan. Oke, iya rekannya. Oke, terima kasih rekan Jeremy untuk Anda yang telah menginfokan bahwa seperti itulah kerja BMKG. Iya, ya kan, iya memberikan informasi lebih awal, early morning system kepada masyarakat biar kalau terjadi tsunami sudah prepare untuk kabur lebih dulu ke tempat yang lebih tinggi. Oke, seperti itu ya rekan Jeremy. Iya begitu Dustin. Baik sekali untuk pemirsa yang sudah mendiinformasikan kepada Nyonya Jeremy. Terserah deh, gue mau terserah mau dipanggil apa aja, gue siap. Intinya rekan Jeremy, untuk berita kali ini kita sudah akhiri karena berita-berita tersebut untuk hari ini kita sudah tuntaskan. Oke baik, terima kasih rekan Dustin. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di MLI News dan saya Jeremy Teti, saya Dustin Tiffany. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Akhirnya kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam mencoba mengerti. Mencoba mengerti. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ Serem nih, ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol, orang kebakar, coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo, cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Ayo. Agenda.
Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu. Cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gue akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, Sanduy, Pi. Sanduy lahir batin, Pi. percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.